Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di Masjid Taqwa ini dalam rangka pengajian rutin kita setiap hari Ahad malam Senin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Selawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, karena dengan banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat kita dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat nabinya dengan izinnya. Kita lanjutkan kajian tafsir kita di dalam surat Saba ayat yang ke-34, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Orang yang hidup di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Ya. Jadi ayat ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, surat Saba ayat 34 ini menerangkan kepada kita tentang permulaan Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulnya, menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di dalam posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantah, ya, dilawan, dihina, dilecehkan, maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah jelaskan tentang keadaan dan keadaan umat-umat terdahulu dan bagaimana mereka menghadapi dakwah para nabi dan dakwah para rasul terdahulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma arsalna fi qaryatin, tidaklah kami utus memberi peringatan di satu kota, di satu tempat, di satu negeri, illa qala mutrafuha, kecuali berkata orang-orang mutrafuha. Mutrafuha ini orang yang paling banyak hartanya, yang memiliki jabatan yang tinggi, yang memiliki posisi di tengah masyarakat yang tinggi, tokoh-tokohnya, ya, tokoh-tokoh masyarakat tersebut dari segi harta, dari segi kedudukan lebih daripada yang lain. Nah, ini disebut dengan mutrafuha, ya. Jadi mereka itu orang-orang yang hidup mewah, makanan beraneka ragam ada pada mereka, ya, minuman, mau minum apa saja ada pada mereka, ya, pakaian, mau pakaian apa saja ada pada mereka, kendaraan segala bentuk versi dan model kendaraan ada pada mereka, ya. Apa yang dikatakan ketika
Allah mengutus kepada mereka satu negeri tadi seorang rasul. Mereka mengatakan inna bima ursiltu bihi kafirun. Sesungguhnya kami dengan apa yang engkau diutus dengannya kami ingkar. Maka jamaah kita lihat ya, dalam satu negeri, dalam satu kampung, dalam sesuatu kota, itu apabila disampaikan dakwah kepada Islam, yang paling banyak kebanyakannya yang menolak itu tokoh-tokohnya, ya, tokoh-tokohnya, karena mereka memiliki harta yang banyak, yang paling banyak kebanyakannya, illa mutrafuha, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di selanjutnya, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzibin. Dan mereka berkata, kami lebih banyak membuat harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Ya. Jadi orang-orang mutrafuha itu mengatakan kami banyak anak. Nah, ini berselisih pandangan dengan orang sekarang. Orang sekarang tak maulah banyak anak, banyak harta mau. Tapi orang-orang terdahulu itu banyak anak itu satu yang mereka banggakan. Ya, kalau kita ditanya anaknya berapa, jangan bilang-bilang anak saya 6, malu dia. Ya kan? Demikianlah. Tapi orang-orang dulu itu banyak anak, banyak hartanya. Karena otomatis kebutuhan itu lebih besar. Ya, ada yang anaknya 15, ada anak yang 12. Ya, anaknya ada yang 18. Ada Pak 18? Nggak ada ya. Pak Ajab berapa saudara? 15. Nah, 15. Hah? 15. Jadi orang-orang dulu itu bangga punya anak. Maka ada istilah banyak anak banyak rezeki. Tapi istilah itu gak laku lagi zaman sekarang. Kenapa? Katanya banyak anak Pak Ustadz repot. Ya, rezeki seret. Padahal rezeki itu Allah yang berikan. Jadi orang-orang mutrafuha itu mereka membanggakan banyak anak. Mereka anak kami banyak. Itu kalau anak banyak kayak geng Halilintar kan bagus. Ya kan? Kaya-kaya semua kan, mobil 9 sesuai dengan anaknya, rumahnya besar. Ya. Banyak anak, banyak rezeki. Ya kan? Mungkin kalau seperti itu mungkin mau yang banyak anak. Ya kan? Tapi karena tidak yakin dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Makanya jangan sekali-kali jamaah kita bersangka buruk dengan Allah. Diberikan anak, ya, berikan anak. Wanita itu bagusnya dia memang dia memberikan banyak anak. Itu wanita yang bagus, banyak anaknya, ya. Apa kata mereka? Mereka sombong dengan kekuatan yang mereka miliki. Mereka sombong. Banyak anak, banyak harta, mereka sombong. Sehingga kesombongan mereka itu menipu diri mereka tadi. Maka mereka mengatakan wa ma nahnu bimu'adzibin. Sesungguhnya kami tidak percaya dengan hari pembalasan dan hari apa namanya? Al-jaza, pembalasan dan kebangkitan. Jadi kalau antum ngaji tafsir itu entah berapa kali lewat, selalu diingat tentang hari pembalasan, hari kebangkitan, ya kan, hari akhir. Maka ceramah kita ini ada yang bilang kalau malam Senin ceramahnya itu aja. Iya kan? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan terus tentang hari akhir, hari kebangkitan, hari pembalasan. Kenapa ya ikhwan fillah? Jawabnya karena kita hidup di dunia selalu mudah lalai dengan akhirat. 1 jam saja kita sudah lupa dengan akhirat. Jangankan 1 hari, 1 jam habis pulang sholat isya
kita keluar, dah lupa kita dengan akhirat. Maka karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan setiap ayat, ya kan? Setiap surat tentang akidah yaumil ba's, hari pembalasan, hari kebangkitan, supaya tertanam di dalam hati kita. Sehingga kita hidup ini tidak lalai dengan akhirat. Sekuat-kuat kita mengejar dunia, tapi akhirat itu tetap kita tidak pernah lupakan ketika kita terus mengulang-ulang Al-Quran tadi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul inna rabbi yabsitur rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aksaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan mencukupkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Jadi dalam kehidupan ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada di antara kita yang Allah permudah rezekinya, dimudahkan rezekinya oleh Allah, sehingga mudah dia diberikan kesenangan, dilapangkan rezekinya. Tapi juga ada di antara kita jamaah rahimani wa rahimakumullah yang disempitkan rezekinya. Ya, tentang orang yang disempitkan rezeki ini, orang yang dilapangkan rezekinya, itu tidak menunjukkan Allah ridha kepada mereka. Bukan berarti orang yang Allah lapangkan rezekinya Allah ridha padanya. Orang yang Allah sempitkan rezekinya Allah murka padanya. Tidak demikian. Kaya miskin itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan keluasan rezeki, Allah uji kita. Kita bersyukur atau tidak? Kita gunakan harta kita untuk infak di jalan Allah atau tidak? Allah ingin menguji kita. Ya. Tapi kalau kita kufur, Allah balik semuanya. Apa yang Allah akan berikan kepada kita akan Allah balik. Begitu juga orang yang Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezekinya, bukan berarti dia itu tidak diridhai Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji dirinya, apakah dia bisa bersabar atau tidak. Kalau dia tidak bisa bersabar, tidak mau dia menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi kesusahannya. Maka kita kalau diberikan kesusahan, jangan rewel. Allah sedang menguji kita. Kalau kita diberikan kesempitan hidup, Allah sedang menguji kita. Jangan rewel. Jangan sedikit pun berkeluh kesah. Kita terima, ridha. Insyaallah taala kalau kita ridha, kalau kita qanaah, Allah akan berikan kecukupan. Nah, ini dalil jamaah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahwa kalau masalah harta, siapapun Allah berikan. Orang mukmin Allah berikan, orang kafir Allah berikan, orang munafik Allah berikan. Tapi kalau masalah iman, itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Tidak Allah berikan kepada orang yang tidak Allah ridhoi. Maka kita bersyukur. Malam hari ini Allah masih berikan iman kepada kita. Kita bisa berkumpul di masjid ini menunggu waktu Isya sambil mendengar pengajian. Itu iman, ikhwan. Iman gitu. Bersyukur kita masih ingat sholat, kita masih usahakan sholat ke masjid. Itu iman itu. Itu tidak Allah berikan iman itu kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ya, dan Allah akan berikan itu. Itu hanya diberikan kepada orang Allah cintai. Orang yang istiqomah sholat 5 waktu, istiqomah ngaji, ya, istiqomah ibadah, itu Allah berikan hanya kepada orang yang Allah cintai. Allah ridho dengan kita. Maka ketika Allah berikan itu, kita jaga iman kita tadi.
Kita terus minta hidayah kepada Allah supaya diistiqomahkan. Jangan sampai hidayah itu Allah cabut. Hari ini kita mengerti 5 waktu di masjid, besok kita enggak ke masjid lagi. Allah cabut nikmat itu. Makanya para nabi berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau cabut apa yang berada hidayah iman di hati kami. Ya. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah anugerah dari sisimu ya Allah. Jangan sampai Allah cabut iman kita. Dan kita juga mohon, kalau kita diuji dengan nikmat harta, diuji dengan nikmat kemiskinan. Nikmat harta itu enggak salah. Nikmat kemiskinan itu juga enggak salah. Itu memang Allah gariskan kepada orang-orang tertentu. Yang jadi masalah ketika kekayaan itu menjadi fitnah bagi kita. Ketika kekayaan yang Allah berikan itu ya menjadi sebab kita jauh dari jalan Allah, itu jadi masalah. Begitu juga kemiskinan. Apa yang Allah berikan kepada kita, kesusahan, kemiskinan, enggak ada masalah sebenarnya di situ. Itu takdir Allah sebagaimana ayat kita baca tadi. Yang jadi masalah adalah fitnah dari kemiskinan itu. Ketika kita diberikan kemiskinan, kita menghalalkan segala cara. Itu jadi masalah. Kalau kemiskinan itu memang Allah tetapkan, tadi kita baca ayatnya, takdirkan oleh sebagian, maka kaya miskin itu sudah ketetapan Allah. Kalau ada orang yang ingin mengentaskan kemiskinan, enggak mungkin. Karena memang udah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya. Tapi kalau mengurangi jumlah kemiskinan bisa dikurangi. Tapi menghilangkan total tidak bisa. Ini Allah katakan. Sesungguhnya manusia itu ada yang dilapangkan rezekinya sesuai kehendak Allah, ada yang disempitkan rezeki sesuai kehendak Allah. Ya, enggak bisa itu dihilangkan kemiskinan tadi. Mengurangi bisa. Ya, maka yang jadi masalah bukan kemiskinannya, bukan kekayaannya, tapi adalah fitnah dari kemiskinan dan kekayaan itu. Para sahabat banyak yang kaya-kaya. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, orang-orang top ini. Abu Bakar ketika dia hijrah bersama Nabi, dia orang yang paling kaya di Mekah itu. Dia menghadap Rasul, ya Abdurrahman bin Auf, kau sanggup tinggal ke harta? Hartamu begitu banyak di Mekah. Kalau untuk Allah dan Rasulnya, apapun jadi ya Rasulullah, tinggalkan. Kemudian dia hijrah ke Madinah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai dia di Madinah, ditawarkan istri oleh orang-orang Ansor. Aku punya istri 3, aku ceraikan 1, kau nikahi. Ditolak. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan di mana pasar Madinah. Oh, ini orang ahli dagang. Tunjukkan kepada aku di mana pasar Madinah. Tunjukkan. Akhirnya dia masuk ke pasar Madinah, ya. Dia jual apa yang bisa dijual. Yang percaya sama dia dijual dulu. Ternyata dari dagang itu berkembang menjadi orang yang paling kaya juga di Madinah. Abdurrahman bin Auf. Jadi yang salah itu bukan kekayaannya, fitnah dari kekayaan itu. Yang salah itu bukan kemiskinannya, jadi fitnah dari kemiskinan itu tadi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau seorang muslim kalau ingin pilih, dia tentunya dia akan berusaha menjadi orang yang kaya. Kalau ingin pilih, nggak ada yang mau jadi orang miskin ya. Ada yang mau? Nggak ada. Tapi karena udah takdir Allah Subhanahu wa taala melampaui kita. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shalihan wa ulaika lahum jazaa'u dif bima amilu wa hum ghurafati aminun. Dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda, disebutkan apa yang telah mereka kerjakan.
dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada orang musyrikin, jangan kalian tertipu dengan banyaknya anak kalian dan banyaknya harta kalian. Ya, jangan tertipu banyak anak, banyak harta. Jangan tertipu. Ya. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, harta dan anak-anak kalian itu tidak bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, jadi anak kita itu bisa jadi musuh bagi kita. Kalau anak kita itu tidak kita berikan peringatan, harta kita bisa jadi musuh bagi kita. Kalau harta kita tadi itu tidak kita gunakan untuk beramal soleh. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, yang bermanfaat itu, yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah, illa man amana wa amila shalihan, kecuali beriman dan beramal saleh. Inilah yang bermanfaat, ya. Beriman dan beramal saleh. Kita punya iman, punya amal saleh, amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah. Manusia itu ada 3 kelompok. Dalam Al-Quran dikatakan, yang pertama manusia yang zalim min nafsi. Ya, zalim dia berbuat dosa. Sebagian dosa-dosa dia lakukan, tapi dia tetap beriman kepada Allah. Zalimun nafsi. Yang kedua adalah orang yang al-mutawassitun, orang yang pertengahan. Dia enggak zalim tapi pertengahan, enggak pernah buat maksiat, tapi dia mencukupi yang wajib saja. Kalau sholat enggak pernah sholat sunnah, tahajud enggak pernah, duha enggak pernah, sholat 5 waktu aja. Yang wajib-wajib aja dikerjainya. Puasa Ramadan, sholat 5 waktu, sholat sunnah enggak pernah dia kerjakan. Ini orang mutawassitun, tapi dia tak pernah buat bermaksiat kepada Allah. Ya. Yang ketiga kata Allah SWT adalah orang yang fastabiqul khairat, orang yang berlomba-lomba kebaikan. Dia beriman dan beramal soleh, yang wajib dia kerjakan, yang sunnah pun dia kerjakan. Betul-betul dia. Solat sunnah dia kerjakan, solat duha dia kerjakan, solat tahajud dia kerjakan, yang sunnah-sunnah dikerjakannya, puasa sunnah dikerjakannya, wajib dan sunnah. Ini orang yang fastabiqul khairat, orang yang lebih daripada 2 kelompok yang lain tadi. Maka apa kata Allah? Faulaika, maka mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh tadi, lahum jazaa'u dif, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kebaikan kepada mereka. Allah berikan balasan kebaikan. Satu amal kebaikan, satu hasanah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita 10 kebaikan. Satu hasanah yang kita lakukan, Allah akan berikan balasan 10 kebaikan sampai dengan 700 kali kebaikan lipat. Satu kali antum masuk masjid, Allah balas 10 sampai 700 kali kebaikan. Satu kali antum pengajian, Allah balas minimal 10 kali kebaikan sampai dengan 700 kebaikan. Setiap amal kebaikan yang antum lakukan, ya, Allah Subhanahu wa taala balas. Wa hum fil ghurafat, dan mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala berada di kamar-kamar, ya, di kamar-kamar surga. Ya, kamar-kamar surga itu transparan. Orang penghuni surga bisa melihat ke arah neraka. Maka disebutkan dalam satu ayat, ya, ketika penghuni surga melihat, ternyata ada orang yang dia kenal di neraka itu, berada di tengah neraka, dikenalnya. Jadi penghuni surga itu bisa melihat ke arah neraka. Ya, itu dalam ayat Al-Quran dah pernah kita bahas. Ya, kamar-kamar tadi luar biasa. Ya, transparan, bisa melihat arah surga, bisa melihat ke arah neraka. Dan mereka itu di kamar-kamar surga aminun, dan mereka dalam keadaan aman. Orang yang beriman dan beramal saleh semasa hidup di dunia ini, semasa hidup dia di dunia,
maka sungguh ketika dia hidup di dunia ini beriman dan beramal saleh, Allah akan berikan keamanan di alam barzah, di surga kelak. Mereka aman minal maut, tidak ada kematian lagi. Dari yaumil kiamah nanti, maut itu kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala jelmakan menjadi seekor kambing kibas. Kemudian maut itu disembelih. Kemudian Allah terdengar suara. Allah mengatakan tidak ada lagi kematian pada hari ini. Artinya di akhirat tidak ada kematian lagi. Orang yang di neraka tidak mati dan tidak hidup. Tidak mati dia, tidak hidup. Orang yang berada di neraka jahanam, dia tidak mati dan tidak hidup. La yamutu fiha wa la yahya, kata Allah. Tiap Jumat kita dengar. Mereka itu tak mati di dalam neraka jahanam tadi. Wa la yahya, juga tak hidup. Kalau enggak mati enggak hidup, kayak mana itu? Hidup segan, mati tak mau. Begitulah bahasa kita. Hidup segan, mati tak mau. Itulah keadaan orang yang berada di dalam neraka. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka aman daripada kematian, dan mereka aman dari segala sesuatu yang mereka tidak sukai. Mereka mendapatkan kehidupan yang bahagia dalam mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat selanjutnya, walladzina yas'au fi ayatina mu'azzizin ulaika fil azabi muhdarun. Orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan anggapan untuk dapat melemahkan menggagalkannya, ada kami mereka itu melakukan ke dalam azab. Ya. Jadi orang-orang yang senantiasa terus berusaha memadamkan Islam, banyak kelompok-kelompok orientalis, liberalisme, kelompok-kelompok Syiah. Mereka berusaha terus memadamkan ayat-ayat Allah dengan beberapa cara. Mereka buat makar-makar terus. Ya. Apa kata Allah? Kalau mereka seperti itu, orang-orang di zaman Nabi pun seperti itu, ulaika fil azabi muhdarun, maka mereka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai kita menolak dan berusaha menentang ayat-ayat Allah. Satu huruf kita tentang dari Al-Quran dan hadis bisa jadi kafir kita. Saya tidak katakan satu ayat, satu huruf. Antum ragu-ragu dengan Al-Quran tadi, satu huruf ragu-ragu, bukan satu ayat, satu huruf. Kita ragu dengan Al-Quran, dengan wahyu yang Allah turunkan, maka kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita ragu kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Sungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendaki. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baik. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala berkata, diulang lagi, sekali lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya hakikat kebahagiaan itu adalah amaliyah, beriman dan beramal saleh. Bukan berarti ketika kita lapangkan rezeki kita dapat jabatan, kita dapat kedudukan, itu berarti Allah ridha dengan kita, Allah tak murka. Jangan sekali kita berpikir demikian. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita mendapatkan kesempitan dalam rezeki, susah kita untuk makan hari ini pun susah. Jangan berpikir Allah tidak ridha dengan kita. Ya. Jangan berpikir Allah marah dengan kita. Jangan seperti itu.
Hakikat itu adalah beriman dan beramal saleh. Ya, jangan kita pernah berpikir demikian. Ya, kalau kita ditimpa kemiskinan, kemudian kita bersabar, itu baik. Kalau kita diberikan, dilapangkan rezeki kita kekayaan, kita bersyukur, itu juga baik. Ya, jangan berpikir sedikit pun kalau kita mendapatkan jabatan, kedudukan, harta, berarti Allah ridho sama saya. Jangan berpikir demikian. Nabi Allah ulangkan kepada Nabi yang demikian tadi. Itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup, wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yakhlifu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ajak, setelah kita tahu tentang harta, ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan, Allah Subhanahu wa taala ajak kita untuk kita menginfakkan harta kita. Kalau infak dengan sedekah, apa bedanya? Kalau infak mesti dengan harta, infak mesti dengan uang. Kalau sedekah, bedanya kata para ulama, sedekah itu bisa dengan senyum, dengan perbuatan baik, ya, bisa dengan membantu orang. Tapi kalau infak, maka ditulis itu infak, itu mesti dengan uang. Ya, infak itu mesti dengan uang. Kalau sedekah lebih umum, pokoknya segala bentuk kebaikan masuk ke sedekah. Bahkan Nabi mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap perkara yang baik, kata Nabi, sedekah. Tapi kalau infak, itu mestilah dengan harta lah. Kalau antum tidak dengan harta, bukan infak namanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma anfaqtu min syai'in, apa yang kau infakkan dari sesuatu tadi, wa huwa ya'rifu, maka Allah akan menggantinya. Jadi jangan pernah kita ragu kalau kita berinfak dengan harta kita. Allah akan balas. Kalau tidak Allah balas di dunia ini, Allah akan balas di akhirat. Ya, tapi jangan pula antum mencari-cari. Awak sedekah 1 juta, Ustaz, betul enggak Allah balas 700 kali lipat? Ya kan? Ya kan? Jangan dicari-cari. Ya kan? Kalau berarti enggak dapat 700 juta Pak Ustaz, berarti bohong. Dah. Jangan demikian. Ya. Allah katakan, Allah tidak ingkari janji. Wa huwa ya'rifu. Allah ganti. Ya. Allah Subhanahu wa taala ganti. Maka orang yang Allah luaskan rezekinya, jangan pula dia bakhil. Begitu juga orang yang Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezekinya, jangan juga dia tidak mau berinfak sama sekali. Mestilah kita berinfak. Orang yang berinfak dengan terang-terangan, dengan orang yang berinfak dengan sedekah, itu bisa jadi orang yang berinfak dengan terang-terangan itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena dia mencontohkan kepada yang lain. Ya kan? Contohkan kepada yang lain. Semua orang ikut. Karena dia pertama kali yang sedekah terang-terangan, akhirnya orang terbuka, terbesit hatinya. Maka dia lebih besar pahalanya, dapat pahala sedekah, dapat pahala orang mengikuti dia. Orang yang berinfak dengan sir, dengan sendiri, juga bisa dapat dia pahalanya besar kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedekah malam, siang, pagi sama aja. Sedekah terang-terangan, sembunyi-sembunyi sama aja. Pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan ganti. Kemudian Allah tutup, wa huwa khairur razikin. Allah lah yang paling bagus memberikan rezeki. Allah tu paling bagus rezeki mati. Mungkin kalau antum diberikan kekayaan, mungkin antum menjadi orang yang kufur kepada Allah, enggak ngerti masjid, enggak tahu pengajian. Kalau kita diuji dengan harta, kita lalai kadang. Maka Allah tahu ni orang enggak cocok kasih harta. Kasih aja pas-pasan. Maksudnya pas-pasan apa? Pas beli mobil ada, pas beli ini ada. Ya kan? Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, ada orang yang memang enggak bisa kena harta. Dia kalau diberikan harta dia lupa. Maka Allah paling tahu siapa yang paling terbaik diberikan harta. Ya, Allah paling tahu. Makanya jangan antum bersujan, ya Allah, kenapa saya berdoa siang malam tahajud minta kekayaan enggak kaya-kaya ya Allah. Mungkin kalau antum kaya, antum enggak taklim lagi malam Senin. Mana?
ini Ustaz, awak lagi di Bali. Ngapain? Rekreasi, traveling. Bisa jadi. Sekarang bilang kalau ada uang, insya Allah saya amanah. Belum dapat uang tuh. Begitu ada uang lupa. Maka Allah tuh khairul razikin. Maka antum posisinya jadi orang kaya, bersyukur. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan antum jadi orang miskin, bersabar. Ya, itu dia kuncinya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.